Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri bersama dengan saya Pak Yudis. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Hari ini sangat menarik sekali karena biasanya kita itu kedatangan yang sudah senior-senior. Nggak enak saya kalau bilang yang sudah tua-tua begitu. Kita kedatangan para mahasiswi persisnya karena mereka semua cewek-cewek semua. Nah, hari ini saya ceritanya penasaran. Kenapa? Karena mereka itu membawa kabar gembira buat kita semua. Mereka itu bertanding pada event voli di Universitas Gadjah Mada, kemudian mendapatkan nomor. Wah, saya ikut terharu, saya ikut tersanjung seperti itu. Kira-kira apa saja cerita di balik pertandingan di UGM itu? Penasaran toh? Nah, saya datangkan mereka ini. Sudah ada berempat. Ada Anis, ada Erin, ada Olin, ada Alin. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan mereka. Asal teman-teman tahu, saya mengundang mereka itu butuh menunggu sampai hampir 2 minggu. Akhirnya saya paksa, saya hubungi mereka satu persatu dan mereka mau. Mungkin karena takut ya. Coba kita cek ya. Halo teman-teman. Halo Pak. Oh, ini jagoan voli semua berarti ya? Iya. Sebentar, ada yang menarik. Nah ini, ya toh. Pialanya Second Women kategori Gamma Cup 2024. Nah ini menarik ini. Artinya kalau nomor 2 itu keren banget loh ya. Runner up gitu istilahnya itu. Ini event apa ini? Event antar universitas Indonesia. Jadi nasional Pak. Nasional se-universitas se-Indonesia. Iya. Deg-degan bareng berapa minggu? Pas dulu itu. Enggak sih Pak. Udah. Karena kita kan udah terbiasa sering tanding di luar. Jadi mungkin kalau antar universitas pun pemainnya juga teman-teman kita sendiri. Jadi kalau universitas itu udah tahu. Udah ada berarti ya. Ini berarti mentalnya sudah terbentuk. Mainnya gitu loh Pak. Oh gitu. Banyak kan udah ngerti karakternya. Ini mainnya gimana gitu loh Pak. Udah ngerti kriteria masing-masing. Dulu itu berapa pertandingan dulu itu? Kita 6 pertandingan itu ada. Enggak, kalian main berapa kali? 4 Sampai final 4 kali. 4 kali. Iya. Oh, satu harinya satu pertandingan. Iya. Satu hari satu pertandingan. Ini walaupun satu hari satu pertandingan itu mesti persiapannya jauh-jauh hari mesti ya. Betul sekali. Ngomong-ngomong soal persiapan, ini mesti gurunya galak. Oh, guru toh. Coachnya galak mesti ya. Butuh berapa lama itu untuk persiapan seperti itu? Untuk persiapan kita mungkin malah cuma 2 minggu dan kita itu tanpa pelatih Pak. Iya. Agak sombong loh bilangnya cuma. Biasanya lebih Pak. Biasanya 1 bulan, 2 bulan. Ini cuma 2 minggu. Dan itu pun tanpa pelatih, Pak. Pelatihan sendiri. Piye? Gimana ceritanya kok enggak pakai pelatih itu? Iya Pak, kemarin kurang tahu ya Ini Pak. kayaknya pertanyaan rahasia nih, menarik. Nah, pertanyaan rahasia nih. Kenapa enggak ada pelatihnya gitu kan? Iya. Ya. Atau mungkin apa namanya pelatihnya sedang melatih tim lain. Oh itu pas 17-an atau gimana mungkin ya? Atau 17-an atau Event kemarin kan memang semua pelatih itu kan payu semua gitu kan. Jadi lihat tukang tabuh itu pelatih payu semua gitu. Oke. 4 pertandingan, persiapan 2 minggu, oke. Berarti ada itu sudah termasuk finalnya, sudah termasuk. Iya, Sudah sama pertandingan. Kan kalau apa namanya second women's kategori itu berarti kan sudah pertandingan final itu ya? Iya Pak, udah final. Oke, finalnya dengan Win Tulungagung Pak. Win 1 Tulungagung. Oh iya. Ini bukannya mau hundat-hundat gitu ya? Iya. Kok kalah itu evaluasinya bagaimana? Mungkin teman-teman gimana ya? Ini agak berat nih kayak ini. Soalnya kita itu Udah belum ketemu, Pak. Teman-teman itu mainnya sudah totalitas gitu Pak. Nah, kemudian pas final itu ada yang cedera. Iya. Nah, mungkin teman-teman Mungkin. kayak ada Kurang percaya dia cedera, terus yang lainnya terpengaruh gitu loh. Bisa jadinya berkurang gitu loh Pak. Saya taruh di sini biar kelihatan sama pemirsa. Iya. Oh berarti ada satu teman yang cedera, Iya. kemudian kalian terpengaruh. Iya. Gitu. Iya, mungkin Itu begitu. penting banget berarti ya teman yang cedera itu. 3 Pak, enggak 1 tok. Oh, cuma 3? Iya, dari semifinal sampai Tiga. final. Ya termasuk Mbak Anissa ini juga Iya. kemarin ankle. Oh alah. Iya. Iya. Berarti memang anu ya, itu kadang-kadang terbawa masalah ini juga ya. Iya. Iya. Psikisnya juga ikut terbawa berarti ya. Mental Pak. Mentalnya berarti ya.
Berarti itu yang 3 pemain itu saya asumsikan pemain kunci berarti. Pemain kunci. Iya, yang berpengaruh. Kalau saya dulu biasa main PS itu ya, itu kan ada statistik yang mengatakan apa namanya influence-nya gitu. Jadi pengaruhnya itu penting banget gitu. Tapi berarti kalau dari sisi permainan tidak ada masalah berarti ya? Tidak ada Pak. Oke, ini berandai-andai ini ya, berandai-andai. Kalau misalkan dulu itu tidak 2 minggu, 2 minggu lebih 2 hari misalkan, atau 3 minggu gitu ya, atau 1 bulan gitu. Terus kemudian ada pelatihnya begitu. Itu kira-kira bisa juara enggak? Bisa Pak. Bisa Pak. Sama Untul Ngagung itu kita kan 4 set. Set pertama kita kalah, terus set kedua itu kita menang 25-12. Jadi unggulnya banyak kita. Mentalitas sudah naik gitu loh. Nah, terus pas set kedua itu liberonya ya itu cedera. Nah, terus setelah itu mungkin ya teman-teman mentalnya agak. Kalau libero itu kan pemain kunci juga toh Pak. Sorry, libero itu ini banyak penonton saya yang awam soalnya. Libero itu bagian apa berarti? Passing, nerima bola. Iya, pertama. Itu kayak playmaker di sepak bola berarti ya? Iya. Yang mengatur permainan, ritme permainan gitu ya? Bukan. Itu passer. Liberonya cuma di belakang. Dunia aku mau di briefing sih loh soal volley. Ini tak ngisi-ngisini nih ini. Tapi ora apa-apa. Untung enek ahline volley, makanya aku langsung takon gitu kan. Alah. Nggak, kalau boleh tahu, kalau boleh diingat-ingat, itu kan kalian sudah leading 2 set ya, setengah set ya. Satu set. Terus pas berarti kan di naik istilah badminton berarti rubber setnya gitu kan, long setnya gitu. Di set berapa itu? Itu jatuhnya, angle-nya kena, itu di poin berapa? Sudah ketinggalan berapa itu? Itu sudah 29 ya, masih under 10 sih Pak. Jadi kayaknya kita udah poin 20 ke atas ya. Iya. Itu terus liberonya jatuh? Iya. Terus jadi libero kedua, cuma ya pas itu juga udah mulai ini ya, pas ini udah agak enggak setelah beda gitu loh Pak. Iya, betul, vibe-nya sudah beda ya. Itu kemudian agak gimana? Maksudnya kalian down, kemudian komunikasi jadi tidak begitu bagus. Kalau dulu enggak sebenarnya Pak. Tapi kan kayak pertanyaannya jadi kurang gitu loh Pak. Iya, mungkin jadi kurang lagi gitu ya. Ada yang cedera, terus kayak mikirnya itu temanku gimana ya, terus ini lanjutnya gimana. Tapi nggak fokus gitu loh Pak. Apalagi tidak ada pelatih ya. Iya. Nah terus yang bunga ini pinggir jalan sopo, pinggir lapangan sopo itu? Kemarin senior Pak. Jadi yang udah lulus, ya baru lulus kemarin. Pelatih itu kan mestinya juga sangat penting ya, untuk menaikkan moral gitu kan. Karena olahraga itu kan, kalau saya pernah didongengi sama orang-orang yang olahraga itu di bidang apapun, di cabur apapun itu kan, pelatih itu salah satunya selain mengajari teknis kan juga ini kan menaikkan moral gitu. Ben mental ini ben jos gitu loh. Artinya genine kobong mulak-mulak gitu kan. Berarti memang itu kendalanya ya. Nah ini sekalian curhat berarti tidak apa-apa. Kemarin kan tidak berani cerita atau sama saya kan berani cerita. Karena orang kenal karaku soalnya. Jadi ya orang apa-apa cerita. Jadi ini buat evaluasi untuk pertandingan ke depan gitu kan. Iya. Sorry. Ini semester berapa sih ini? Saya semester 7. 7. Saya 5. 5. Sing semester 7 pensiun berarti ya? Kali. Besok itu masih ada main? Sekali ya. Sekali. Karena kan kelahirannya Pak kayak gitu. Usia. Ada yang usia, ada yang semester gitu. Kadang kalau semester 8 itu udah nggak boleh ikut walaupun usianya masih tergantung peraturan lah Pak istilahnya. Oh gitu ya. Berarti beda-beda. Maksud saya begini, berarti kira-kira hasil kemarin itu bisa dijadikan evaluasi gitu kan? Sehingga kemudian di pertandingan berikutnya itu iso juara gitu loh. Kan tinggal saknil. Benar sekali. Ya kan? Apalagi kan sudah leading poinnya gitu kan? Terus tapi saya berasumsi di final itu mestinya bukan lawan terberat mestinya ya. Sebenarnya kita itu bisa ambil juara 1 Pak, cuma kita itu pemain intinya itu ada yang pon. Pemain inti lawan maksudnya? Enggak, sini Pak. Jadi itu sih Pak, sampai awalnya itu kan yang dihubungi LO nya sana kan saya. Nah terus kita itu sampai rubah data 3 kali.
Karena ada pemain-pemain kita itu yang ikut PON, jadi nggak bisa ikut tanding ke UGM gitu. Jadi ya ada lapis-lapisnya gitu. Mungkin kalau mereka ikut gabung juga kita masih bisa lebih kuat lagi. Lebih kuat. Cuma ketika itu karena final ya, sehingga bebannya berat, apalagi ditambah dengan liberonya yang seperti itu cedera, sehingga kemudian tidak itu seperti biasanya. Tapi dari 4 pertandingan itu, kira-kira yang paling apa istilahnya itu, yang kalian rasakan berat itu pertandingan yang mana? Final. Yang final ya. Berarti sebenarnya di atas kertas gitu ya? Iya. Kalian oke untuk juara nih sebenarnya? Iya, Pak. Semuanya lebih komplit. Ya. Gimana? Semuanya lebih komplit. Iyalah. Saya itu kan waktu itu juga dikabari gitu kan. Saya itu amazed gitu loh. Unisri keren banget gitu kan. Sampai juara gitu. Apalagi saya kaget lagi kan. Singalane Uwin Tulungagung gitu ya. Singalane Uwin Tulungagung. Gue tekan mana ya? Wah, iya. Berarti musuh terberatnya itu gitu kan. Sorry, kalau musuh terberat berarti apakah itu kira-kira itu justru membuat kalian itu menjadi tidak loss gitu istilahnya ya, tidak tidak bermain seperti biasanya gitu, agak tertekan gitu mungkin. Ya, mungkin ada. Soalnya kita juga dulu itu final di Livoma juga ketemunya Win 1 Pak. Oh, ampuh berarti. Sorry, diralat ya. Ampuh Pak, ampuh. Ya, Tapi yang dia ke-8. memang betul dia jadi lawan terberat berarti ya. Iya. Oke. Ini apa namanya? Semester 7, semester 5, semester 3, semester 5 gitu kan. Ini memang event tahunan berarti ya. Iya, Pak. Kalau boleh tahu ada berapa event sih dalam satu tahun tuh kalendernya bagaimana itu? Kalau yang Livoma itu Liga Voli Mahasiswa. Oke. itu tiap tahun. Itu tiap tahun, Pak. Bulan apa itu biasanya? Kalau akhir tahun ini itu bulan November besok itu ada Livoma. November main lagi berarti? Iya. Di mana? Di UNS, Pak. Dekat. Menang lah harusnya ya. Amin. Kalau tadi lihat ceritanya si Alin itu kan, kita sama-sama kenal, kita sama-sama tahu, gitu kan. Maksudnya kan, berarti kan setiap hari, enggak setiap hari lah ya, jadi tahu peta gitu kan. Sehingga kemudian iso menjajaki kayaknya di bagian ini deh, gitu kan. Iya. Berarti next event itu berarti ya. Iya. Oke. Itu kira-kira nanti akan latihan lebih lama lagi enggak? Udah siapannya mungkin juga kita lebih matang lagi sih Pak. Kayaknya ada pelatihnya. Ini juga sambil Saya jalan. tanya gini enggak apa-apa ya mungkin ya? Enggak apa-apa lah. Sambil jalan saya mencarikan latih juga Pak. Sambil jalan kan ya, sebenarnya gini Pak. Teman-teman itu cuma butuh dilatih kekompakan. Kalau skillnya itu mereka udah bagus-bagus semua Pak. Jadi tinggal pelatih itu bisa membawa kita atau enggak gitu loh. Jadi nggak perlu kayak pelatih itu yang latihannya fisik terus gini-gini itu nggak perlu. Cuma gimana kita itu bisa kompak gitu loh di lapangan, terus bisa mentalnya naik terus gitu. Soalnya kalau kondisi di lapangan kan mungkin mentalnya juga naik turun gitu. Betul. Iya sih, memang kalau saya baca-baca begitu. Fungsi pelatih terutama itu kan memotivasi, Pak. menginspirasi, menjaga moral, menaikkan moral kan kayak gitu itu. Karena kalau masalah tenis mestinya kan lebih bagus kalian gitu ya. Itu sih. Oke, berarti next event Livoma yang besok itu. Iya, November. Semoga sehat ya. Amin. Ini sekarang saya mau tanya begini nih. Ini memang dasarnya kalian itu masing-masing itu memang sejak sebelum di Unisri itu memang sudah bermain voli ya? Iya, sudah Pak. Oh, boleh cerita dong, ini dari mana nih? Anis dari mana nih? Dari Gunung Kidul. Gunung Kidul? Iya. Sejak SMP atau SMA dulu? Saya pertama voli itu SMP, ikut klubnya. SMP ikut klub? Iya. Kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2 SMP ya? Kelas 3, iya. Posisinya di mana? Posisi main. Yang paling sering? Dulu awalnya itu open. Terus habis itu pernah jadi pasar. Habis itu pas ada event, kalau di sana itu namanya Porda ya Pak. Saya pindah ke quicker. Jadi sampai sekarang saya quicker. Kayak sekarang nanti toh. menjadi Iya toh, tapi rapopo, aku takone. Sekarang posisi yang paling pas menurut Anis merasa nyaman di mana? di quicker Pak. Di quicker. Iya. Quicker itu
di posisi tengah, posisi 3 itu biasanya sebagai ya center block. Paling cepat sama Sorry, bola. tak takon ya, iki dasar banget iki. Nek lihat voli kemudian ada seragam yang berbeda itu. Nah, itu kan itu biru. Makanya kan tukang passing, Pak. Oh, iya. Jadi biru itu ganti quicker kalau di belakang. Ya, ganti buat passing. Itu memang harus beda itu seragamnya. Iya, Pak. Oh. Nanti kalau sama susah. Yang baru main lain gimana? Iya. Oh, gitu. Iya. Boleh nih Om Gary wae kayak kaos beda. Berarti quicker ya berarti ya, Iya. Nis ya. Iya. Sudah berapa lama di quicker berarti sekarang sampai sekarang? Di Unisri jadi quicker terus? Iya. Oh. Dari SMA berapa? 5 tahun. Udah nyaman berarti ya, jadi Udah. quicker ya, wis ngerti berarti. Nek Erin, sejak kapan mulai voli itu? Saya Ini ya? ikut voli itu SD tapi ikut klubnya SMP. Oh SD tapi ikut klubnya SMP. Iya. Oke. Kelas berapa? Kelas 2 juga? Awalnya, Pak. Mulai ikut klub itu loh? Ikut klubnya kelas 3 SMP. Soalnya itu SMP. rumah saya sama yang klubnya itu jauh, Pak. Aslinya mana tuh? Aslinya saya di Bojonegoro. Oh Bojonegoro. Iya. Bojonegoro itu sing nek kali Bengawan banjir. Jadi tapi kok malah iso ngetokne atlet voli ya? Biasanya atlet renang loh. Enggak ada bercanda. Orang tua kok. Posisimu apa ini? Posisi saya kalau sekarang open, Mbak. Open. Iya. Oh, Spike. itu di yang tukang spike itu. Iya. Spek, Pak. Spek, Pak. Kalau gini itu center, Pak. Ya kok menawa nek tangan siji kurang kok ya. Jadi loro-loro ni sisa ngono lho. Dulu, Pak. Oh, ngono ya. Open berarti ya. Iya. Kayaknya ada 2 kanan kiri kan? 3. Itu 3 mana? Iya. Kalau yang spek itu 3. Aku bari arep sinau voli aku arepan. Arep kursus voli aku. Ikut latihan, Mbak. Iya, ning sing rasa mumbu-mumbu ya. Dulu, Pak, yang nggak mundur-mundur. Sudah nyaman di open itu berarti? Insya Allah sudah. Oke. Kalau Olin. Saya ikut voli dari SD, tapi ikutnya klub baru SMP kelas 1. Kelas 1? Iya. Oh, SMP kelas. Sekolah itu? Ponorogo. Alah Ponorogo. Ponorogo itu terkenal satenya. Iya. Sama Aja. waroknya. Ya. Jadi nek nggawa celurit saka Jawa ya Ponorogo itu. Ya. Iya. Sekarang di industri posisinya apa? Libero. Saya libero. Ini tuh yang cedera. Bukan. Yang satunya, Pak. Kenapa dia bawa sini? Takut mesti tak salah-salah mesti ya. Enggak, Pak. Ini apa cedera? Oh sebenarnya cedera. Baru juara cedera gitu ya. Gampang sana bisa milih ya. Libero sudah lama jadi libero. Sudah. Sudah ya? Iya. Seragam industri apa tuh? Oh hitam gini. Ada biru. Ada. Tiga. Ada Tiga, Pak. Ada libero ini seragamnya apa? Liberonya beda. Kayak warnanya apa? Kalau yang pakai ini warnanya kuning. Mas. Jadi kalau ya kayak yang warna biru, pakainya warna Biru putih. biru putih. Itu memang sudah ketentuan ya berarti seragamnya lain itu ya? Iya, beda wajib. Beda sama yang lainnya. Ngerti tidak sih harusnya kenapa beda gitu? Itu tadi. Ya biar mencolok, Iya, Pak. bukan muncul. Aku belum puas ya, mencolok aku belum puas gitu. Takutnya kan nanti kalau semua ganti, yang lain ganti gonta-ganti gitu kan beda orang kan kita nggak tahu, Pak. Soalnya kan mau ini sepedaan itu ya, Tour de Iya. France itu ya, yang saya tahu itu kaos kuning itu melambangkan apa, kaos hijau ini tandanya apa, kaos putih itu apa gitu loh. iya. Itu kan mestinya bermana gitu kan, orang mau mencolok gitu kan. Nek mencolok itu kiper sepak bola memang dibuat begitu. Nggak kelihatan. Jadi alasannya tak kandani, aku dari Lotto Maki iso ngandani. Biasanya pas voli aku bukan kandani ya kan. Nah, si pemain sepak bola itu kan kipernya itu memang dibuat berbeda sing warna-warni gitu loh. Karena apa? Karena secara psikologis striker itu kalau nendang bola itu biasanya ke titik yang dianggap tuh unik gitu loh. Mungkin barangkali ada kesamaan ya. Coba nanti di riset ya. Iya. Kayak cari tahu ya. Ternyata wong voli udah ngerti loh. Jawabannya mencolok dok. Iya. Gitu. Sudah. Berarti libero open quicker. Kamu Alin. Gimana, Pak? Kamu posisimu apa sekarang? Open dari dulu, Pak. Sejak Dari SD. oh, SD saya kan soalnya tiap hari voli terus, Pak. aslimu mana? Solo. Oh nyebrang kalen kok.
Oh iya, berarti saya SD ya. Dari Iki sing kasep kowe lho berarti nih. Kok bisa Pak? Iya no, kowe SMP oke SD apa? Saya tuh SD tuh voli Pak, tapi pakai bola pas mandi bola itu Pak. Jadi ceritanya Saya nek cerita gini nih loh, saya tuh menahan diri untuk tidak komentari soal asal gitu loh ya. marahin gunung Pak. Makanya memang agak susah ya beli bola-bola di sana ya kayaknya. Orang lo kucing lo pemirsa, lo pawang itu berapa aksi kita di ya. Kayak gitu. Narasumbernya ngece soalnya, ngece untuk mati gitu loh ya. Oke. Ini berat. Posisi apa tadi? Open. Saya tukang ngumpul-ngumpul berarti ya. Iya. Luar biasa. Oke. Ini berarti memang sudah hobi, kemudian difasilitasi sejak SD gitu kan. Terus kemudian masuk di Unisri gitu ya. Nah di Unisri kan mestinya juga ada wadahnya gitu kan. Iya. Nama wadahnya apa itu? UKM. Enggak dikasih nama gitu toh? UKM. Kasihlah nama. Iya kan? Belum pernah terpikirkan sih ya? Belum, Ya, Pak. tidak apa. Selain ini nanti biar Pak Idris kasih insight kayak ini, kasih inspirasi, mau kasih nama gitu kan. UKM berarti kan pada sing liyane. Iya. Padahal nek UKM masak barang toh, Iya. UKM opom nih. Ada enggak sih masak? Oh. Ini mancing ya bener Diono. Kan katanya unit kegiatan mahasiswa kan? Iya. Kasihlah nama biar berbeda gitu kan. Juara loh. Nanti disampaikan ke Pak Kris ya. Iya. Pak Kris kasih nama, kita buat logo sendiri gitu kan. Nanti bisa buat jualan merchandise gitu. Siap. Merchandise. Ya kan? Buat merchandise. UKM Voli Unisri gitu ya. Oke. Kalian ketika masuk di Unisri itu memang ekspektasinya langsung ikut UKM itu atau kemudian tidak tahu ini ya. Kami dari Unisri itu kemudian lihat bakat kalian, kemudian kalian digeret atau bagaimana? Ya gitu Pak. Iya. Pak. Sini. Beda-beda. Oke, Cici ya. Waktu saya panjang nih, nggak apa-apa ini. Sampai Isa juga oke, atau besok pagi oke, ya kan? Oh, pilih. Kamu nih. Jadi saya Pak. Ya. Jadi waktu tahun saya dulu itu ada seleksi audisi Pak. Seleksi audisi. Ya. Oh, keren ini. Saking bakatnya yang lecek ya toh. Makanya kemudian harus ada audisi lanjut. Terus dulu itu ada yang sampai dari Kalimantan juga ikut seleksi di sini. Terus sistemnya juga seleksinya per posisi. Jadi ada yang toser, ada yang quicker, ada yang open. Nah kemudian pas zaman saya itu yang banyak itu malah quickernya Pak. Jadi kayak saingan saya itu berat-berat itu loh. Nah terus dulu itu saya dari Gunung Kidul 2 orang Pak. Oke. Nah, satu orang teman saya itu libero, dia nggak ada saingannya Pak. Jadi kayak, aduh kayak aku nggak lolos, yang lolos malah liberonya gitu loh. Gitu terus, habis itu seleksi ya udah ngikutin, akhirnya langsung pengumuman alhamdulillah lolos Pak. Tuh. Caranya Arab umuk dan sombong itu kayak gini nih. Nah, Ya toh. Quickernya itu banyak gitu kan. Sing ketemu sama aku gitu kan. Liberonya itu teman saya bisa katut. Kenapa? Karena tidak ada saingannya. Terima kasih ya. Ini trik baru untuk umuk dan sombong. Ya toh. Keren banget ini ya toh. Oke, berarti caranya begitu ya. Ada audisinya gitu ya. Iya. Oke. Waktu itu sainganmu berat-berat nggak? berat Pak. Itu kan yang quicker ada 6 atau berapa yang diambil 2 orang. Terus toser itu diambilnya 1 karena nggak ada saingannya. Terus libero itu cuma 2, tapi yang 1 nggak murni libero gitu loh. Jadi cuma diambil 1. Terus kalau open itu diambil siapa ya? Tapi nggak Dio ya? Dio Vanito. Ya cuma 1 itu. Itu kalau misalkan kalau ditulis secara angka kan susah ya. Kalau menurut penilaianmu itu jauh-jauh nggak sih secara kualitas gitu? Kok dari berapa tadi 6 ya? Kemudian diambil cuma 2 begitu itu. Sing 4 apa panjen apa jenenge? Orang gitu apa gimana? Ya kurang tahu ya Pak, soalnya mungkin penilaian pelatih kan beda-beda. Kalau yang 1 quicker 1-nya itu udah yang ikut PON itu, jadi ya wis sambil merenang udah lolos gitu loh Pak. Jadi kalau saya agak berat. Gitu ya. Jadi lewat audisi. Ya. Oke. Berarti memang ada Unisri buat informasi, kemudian pamflet gitu. pamflet itu, terus kemudian kamu data.
Ya, padahal itu yang dapat informasinya bukan saya, Pak. Oke. Jadi Masa udah loh si Andi ada. Aku mau saja nih, ya lah. Ini bapak saya apa lah. Jadi dulu saya itu malah tertariknya bukan ke Unisri, nggak tahu Unisri malah. Oh. Saya tuh nggak tahu Unisri, jadi tahunya malah kampus sebelah. Oh. Senior saya itu udah masuk kampus sebelah itu ada beasiswa. Kampus sebelah itu polinya lebih bagus dari kita enggak? Enggak. Sama. Mana masuk? Prat. Berarti kalau boleh saya bilang, we're glad to have you right now ya. Kami senang kamu berada di sini gitu Ya ya. kan saya bangga Pak sama UKM Unisri. Sama kayak Unisri ya, kayak Unisri ya. Gede kan garannya ya. Erin, ojo kamu ya. Kalau saya itu dulu kan senior saya itu ada yang juga dari kampus sebelah. Nah tapi itu malah ngirimin brosur seleksi Unisri. Nah saya itu kayak tertariknya itu di brosurnya itu seniornya yang dari Unisri itu ada yang ikut Mbak Sasai apa? Iya praliganya itu kan udah ikut AO, Popsivo itu kan kayak udah Liga Nasional gitu loh Pak. Nah terus kayak Serem-serem gitu ya. ya kayak tertarik nih, terus kayak di situ ada tinggi badan, berat badan, kayak ada kriterianya gitu loh Pak. Kayak saya itu Serius banget ya Chris berarti ya. Di sini ya. mau ikut seleksi juga udah telat, terus akhirnya saya dapat kesempatan disuruh ikut waktu tarkam itu antar kampung Iya gitu iya ya. iya. Terus kayak saya pikirnya terus gini, kayaknya nggak dapat nih, soalnya udah telat, udah kayak ditutup gitu. Ternyata malah dapat gitu loh Pak. Terus ya nggak nyangka aja bisa masuk sini gitu. Bisa gabung di sini ya. Alhamdulillah. Kamu juga seneng banget lah. Kamu gabung di sini gitu kan. Artinya bisa memperkuat gitu. Tapi dari apa emang posisinya di situ itu, di open itu? Dulu itu pernah quicker, pernah open, pernah. Kalau di klub saya sendiri itu ya pindah-pindah Pak. Tapi kalau Sing paling nyaman. open. Oh di open. Iya. Dan di Unisri ini posisimu di open terus. Iya. Ya syukur alhamdulillah ya. Iya. Berarti apa namanya sesuai dengan rasa nyamannya begitu ya. Wah keren ini. Oke. Olin. Iya. Jadi dulu saya kan udah pernah kuliah di Madiun. Terus teman saya klub, yang di klub tuh ditawarin buat kuliah di Unisri. Terus saya juga ditawarin. Terus saya lihat kok bagus gitu pemain-pemainnya. Iya, makanya itu pemain-pemainnya udah pemain kelas lumayan atas gitu lah. Akhirnya saya beratin di Unisri. Saya DO sana gitu. Iya. Apa sih yang membuat dirimu itu kemudian jadi memilih berada di Unisri gitu? Volinya sih Pak. Volinya ya? Volinya. Apa yang kamu lihat? Volinya gimana? Voli sama beasiswa. Oh, voli. Iya. Oke. Di sini dapat beasiswa. Jadi dirimu kuliah di sini itu ada voli juga dapat beasiswa Iya, gitu? beasiswa. Iya Pak. Oh enak ya? Iya. Iya, Enak berarti. banget, Pak. Toh. Karena mau ya dosennya ya. Enak pol ya toh. Gitu. Posisimu selama di Unisri ini apakah berbeda dengan ketika dulu di SMA di SMP? Dulu all round, terus akhirnya di Unisri kan saya pandai sendiri Pak. Sadar diri saya. 190. Ada ketentuan nggak sih pemain voli itu berapa begitu? Iya, sebenarnya ada. Berapa? 165. Kalau angkatan sepatu nggak tinggi lah. Kalau angkatan saya itu minimal 170 kalau ceweknya, tapi 170. setelah itu kan nggak ada kayak Aku iso lah Bu, aku 174 loh. Aku lah memperkuat yang ada ya. Juga bal ya apa? Anak bola. Jadi anak bola. Ini kalau ngomong posisi itu kaitannya kan dengan kenyamanan ya. Kan kadang-kadang itu kita itu apa namanya berada di posisi yang tidak kita biasa itu kan Iya. komunikasinya pun juga agak susah gitu kan. Iya. Apalagi kalau dalam tim gitu. Kalau Alin Dulu saya gabir setahun dulu Pak. Gabir setahun dulu. apa itu? Nggak kuliah selama setahun tuh. Apa sih? Gabir.
Oh, gap year. Yes, gap year. Ya, aku kurang ngerti istilahnya nih. Terus teman saya tuh ada, kan saya klub kita Solo Pak di Solo ini kan. Terus teman saya bilang masuk Unisri aja gitu. Terus udah Pak masuk sini. Asalmu dari mana? Dari Solo. Solo ya. SMA mana dulu? SMA 4. SMA 4. Ya. Di SMA 4 itu memang level UKM juga. Ada. Ada Pak, ada. Oke. Nah ini manis. Kamu sih tidak apa gitu kan. Misalnya drummer gitu itu. Kamu artinya masuk nggak 5 besar di SMA 4 waktu itu? Kenapa ya Pak? Masuk kok Pak, belum masuk. Ada popnya itu. Ini nggak sombong Pak. Memang berat tipis ya sombong dengan percaya diri. Percaya diri kan kunci Pak. Betul. Ya. Tapi kalau berlebihan ya. Ini juga, saya mau tanya juga, ini mau ada thread gitu kan. Di olahraga itu ada namanya cyborg, ada perang psikologis, gitu ya. Sampai pada batasan mana kalian itu boleh mengintimidasi lawan. Bentuknya apa? Muka sih mencerang-mencerang, apa ngomong apa gitu, itu gimana caranya kayak? Iya boleh. Penting kita nggak asli melawan, ada lawan, kan bisa di kartu. Di poli kan juga ada kartu Pak. Kartu kuning, kartu merah. Kartu kuning, kartu merah. Oh gitu. Iya. Penting nggak teriak ke lawannya aja sih. Nggak teriak macet gitu, udah langsung depan. Kalau kan galangnya boleh. Berarti gue ngebu gitu mati pilihannya gitu. Betul. Nggak mau ngece apa gimana? Nah iya. Padahal aku ketemu ngomong, dudu aku sih mbak buka gitu. Oh itu boleh berarti? Boleh. Soalnya saya pikir ada, kan kalau di badminton gitu kan, itu kan memprovokasi seperti itu kan tidak boleh ya. Tapi saya juga tidak ngerti apakah dia memang harus diarahkan begitu. Berarti memang kalau diarahkan tidak boleh gitu ya. Oke. Tapi so far ketika di UKM itu, berarti kan kalian sudah semester 7, 5, 3, 5 gitu kan, berarti kan sudah lebih dari 2 tahun sih ya. Iya. Apa yang kalian rasakan? Banyak sih Pak. Iya, jawabannya semuanya ini rada rahasia begini. Tidak Pak. Banyak Dan Pak Wertika kalau lihat ini sih rada piye gitu ya. Enggak. Banyak apa? Banyak enaknya. Banyak kesannya banyak Pak. Kesan buruknya atau kesan baiknya? Kesan baik. Iya dong, kan kita di shoot tuh, ya kan? Kesan baiknya. Beneran Pak. Oh iya. Iya. Kalau saya sendiri ya Pak. Kalau boleh cerita nih. Boleh lah, boleh lah. Sampai besok pagi dah. Kopi nih dah. Saya tuh pengen nangis. Jadi pas saya masuk sini kayak saya bisa di titik ini kan juga dari Unisri itu Pak. Oke. Boleh cerita sedikit ya. Maksudnya boleh saya tanya sedikit ya. Nanti ceritanya kalau misalkan pengen banyak, sedikit gitu. Dari titik kalau boleh ini ya. Orasa apa jenenge terlalu detail. Dari titik apa ke titik apa begitu. Iya. Jadi kayak pas SMA dulu kan saya nggak bisa main kayak sekarang gitu loh Pak. Nah terus setelah masuk Unisri kan tambah teman baru yang bagus-bagus mainnya gitu. Terus kita tambah termotivasi, tambah pengalaman. Pas di Unisri itu saya bisa kalau Unisri itu bisa diambil tim besar gitu loh Pak. Jadi kayak iya. Ya. Ini penting ini ya. Ini penting untuk apa namanya kita ketahui bersama gitu kan. Artinya memang apa namanya berarti kegiatan kehidupan kampus di Unisri ini, kegiatan mahasiswanya itu berarti memang apa namanya ada yang memaknainya itu secara luar biasa gitu loh. Seperti Anis ini gitu kan. Seolah-olah seperti direkrut oleh tim besar gitu kan. Ya alhamdulillah. Ya memang Unisri kan besar sekali gitu kan. UKM-nya juga luar biasa ini. UKM volley-nya begitu kan. Belum juga UKM yang lain. Jadi ada UKM apa? Ngelas ya? Iya, Pak. Jadi ya? Oke. Terus dia nih ada juga dari Erin? Saya lebih ke teman kan saya dari Bojonegoro itu kalau daerah saya pelosok ya Pak ya. Saya dari pelosok tuh kayak nggak nyangka teman-teman saya ada yang dari
ini Gunung Kidul, terus Solo, Ponorogo, ada yang dari Lampung. Wonogiri maksudnya kayak ini ya lebih luas gitu loh Pak. Itu punya teman-teman banyak lagi. Tapi sebelumnya tahu Unisri juga? Belum sama Belum? sekali Pak. Oh iya, kamu tadi cerita kalau dapat info dari kawan ya. Iya. Nah, kalau misalkan Unisri tidak ada kabar-kabar apa begitu, mestinya kamu jadi nyantol di tempat lain mestinya. Iya, benar Pak. Oke, tapi kira-kira boleh dong membandingkan ya. Kira-kira kalau misalkan kalian mengiyakan pada pilihan pertama kalian di kampus sebelah tadi itu, entah di mana gitu ya. Itu kira-kira kalian akan menemukan kesenangan seperti ini enggak? Kalian berdua ini? Belum tentu sih Pak. Semuanya kan belum tentu Pak kalau ditanyain. Gitu ya? Iya, belum tentu bisa kayak seperti ini gitu. Oh, iya iya. Saya juga mau nanya. Apalagi kemarin pas Reforma 2022 itu ya sampai juara 1 itu wah sangat lawannya lebih berat itu Pak. Lawan mana? Ulin Temanggung juga? Sumenep enggak, Sumenep malah ada pemain poligami itu Pak, pemain tetra dulu ya. Langsungnya jadi kayak lebih gitu loh Pak. Iya. Berarti kalian cuma tinggal didorong sedikit lagi gitu ya? Iya. Itu kemudian bisa apa namanya berada di atas betul-betul itu ya? Keren dia itu. Oke, ini saya anak loro nih, sisi nangis ya toh. Sing loro nangis lah. Olin. Ini mana di Ponorogo ya? Ponorogo sini tuh kalau lewat tol itu 1,5 jam. Tapi kalau lewatnya Blusuk, Alas ya toh itu 3 jam, gitu kan? Ketoke lho, ya toh. Gimana? Rasamu meluni UKM Voli Unisri itu gimana? Rasanya ya seneng aja Pak, seneng bisa kenal sama mbak-mbak juga. Biasanya kan kalau senioritas itu loh Pak, Anehnya apa? Bahasa Inggris ya? senioritas itu kan kayak Menjadi halangan kayak gitu ya Pak. Jadi kan kita kayak antara saya sama mbak-mbak ini kayak nggak ada batasannya gitu loh. Itu memang nggak ada toh. Artinya sorry, boleh saya tanya ya. Jadi misalkan kan ada ini anggota baru, adik-adik gitu kan. Kemudian kalian yang senior-senior ini kemudian pasang muka mencereng marah-marah gitu. Nggak ada. Kalian sudah langsung welcome. Jadi itu sambutan. Ya alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Ya toh, karena itu kemudian membuat kalian ketika di lapangan kan komunikasi jadi bagus. Jadi nyaman gitu ya. Ya walaupun kadang-kadang diteriakin apa gitu ya. Udah biasa. Biasa ya syukur alhamdulillah. Kurang seru ya. Berarti sudah merasakan nyaman tadi ya. Kamu Alin, ini memang ada Olin, ada Alin. Erin juga. Nah, Alin ya toh. Kurang lebih sama Pak, sama teman-teman. Seneng. Sing ndi ora cetha iki ya toh. Loh, seneng Oh, sama seneng. yang baru ya Pak, seru juga. Kompak lah Pak, kita tuh dari dulu memang udah mungkin harinya jadi satu gitu ya, jadi lebih kompak terus gitu loh Pak. Harinya jadi satu itu. Hati. Oh, suatu. Minggu pinggir suatu anu bisa. Hatinya jadi satu. Oke, hatinya jadi satu. Berarti saya jadi pengen tanya begini berarti. Kalian itu ada acara apa istilahnya ya? Kayak catering Ada. buat poli gitu. Ada. Bosan banget dong berdua poli nyekol bal gitu kan, diterain sama pelatih gitu kan. Ada nggak misalkan apa waktu bareng-bareng gitu? Ada, Pak. Gitu loh. Ada, Pak. Apa tadi? Masak ngelas gitu misalkan ya. Upgrading. Oh, breeding. Ya, Rutin diadakan itu? 1 tahun sekali, biasanya akhir tahun, bulannya akhir tahun. Akhir tahun. Padahal akhir tahun kalian ngepasi pertandingan tadi itu ya? Itu mah. Di sini atau di mana begitu? Kalau tahun kemarin itu di Tawangmangu Pak. Oh, di Tawangmangu. Tahu bola enggak? Ya, Di luar voli. UKM Volley itu latihannya seminggu berapa kali? 2 kali. Kalau nggak ada event 2 kali. 2 kali, hari apa? Hari apa? Senin Rabu. Oh, Senin dan Rabu. Senin Rabu. Rabu ketemu Senin itu lama loh. Kenapa cuma dari sisi kalian ya? Soalnya itu Pak, biasanya itu lapangannya, terus yang kedua kadang ada yang rumahnya jauh gitu loh Pak, pulang kampung biasa Pak. Itu menentukan. Menyelesaikan aja sih Pak. Senin dan Rabu wes meh juara ya. Iya. Kalau ada event kan setiap hari. Ya kalau ada itu setiap hari, kadang itu Setiap hari. pagi sama malam gitu. Pagi sama malam. Iya.
luar biasa kalian itu ya. Oke, ini pertanyaan barangkali agak sensitif ini ya. Nanti boleh juga disampaikan. Kalian kan mahasiswa nih, ya kan? Sementara kalian juga mengemban tugas sebagai perwakilan atau yang mewakili Unisri dalam menghadapi pertandingan voli misalnya, gitu kan? Kira-kira agak terganggu nggak jadwal kalian berlatih itu dengan mata kuliah yang harus kalian tempuh selama pokoknya semester 3 ini ya, masih banyak-banyaknya gitu kan. Semester 7, 5 juga semakin banyak kan. Itu gimana pengaturan mengatur jadwal kalian sendiri itu gimana kira-kira? Alhamdulillah kalau beasiswa voli ini kan reguler pagi tuh Pak. Jadi kan masih bisa mengikuti gitu loh Pak pertandingan. Oh, berarti rata-rata kuliah kalian tuh selesai jam 3 jam 3 jam 4. Latihan dimulai jam setelah itu berarti tidak ada masalah ya. Tapi kan ada kan suatu momen yang dimana kemudian itu bertabrakan gitu. Ada Pak. Itu ada suatu surat dispensasi itu ya. Itu yang tanda tangan berarti Pak Binwa atau Pak Kris. Oh, Pak Binwa ya. Sakti itu. Karena tanda tangannya itu ya. Berarti tidak ada masalah ya. Ini harus saya sampaikan penting biar kita semua itu sama-sama menyadari gitu kan. Kalian itu mewakili Unisri gitu kan, kemudian kami para pengajar itu sehingga juga memahami itu gitu. biar sama-sama enak gitu kan. Oke. Ini berarti kalian memang sudah terlatih, alhamdulillah, karena saya sangat senang dan bersyukur ya. Artinya Unisri itu kemudian punya squad yang memang sudah terlatih bahkan sebelum kalian itu masuk Unisri gitu kan. What a gift gitu kan. Itu sebuah keberuntungan gitu kan. Terus kemudian itu membuat kalian juga ketika tadi pertanyaan saya awal tadi, pas masuk di pertandingan itu gimana? Deg-degan enggak? Ternyata enggak, karena sudah terbiasa gitu kan. Oke. Ini kalau boleh cerita ini ya, sambil kemudian berikan pesan kepada adik-adik nanti para junior yang join ini ya. Itu kira-kira ketika kadang-kadang kan lepas juga ya, kadang-kadang keluar juga gitu kan rasa itu. Itu kira-kira maintainnya bagaimana? Mengelolanya bagaimana? Ketika ada pertandingan besar gitu. Apalagi berkaca pada hampir menang kekalahan kemarin ini. Monggo silakan. Itu tuh ini emosi. Kalian ya emosi ya, mental ya, semuanya itu loh, kalau emosi bertanding itu pasti ada sih Pak. Apalagi kalau kita mungkin pas menang terus tertinggal skor agak jauh gitu kan, mesti kayak kita emosi terus tergesa-gesa. Nah, kalau di tim itu kan sebenarnya juga ada kapten. Nah, terus kita itu kemarin tetap bareng-bareng rangkul Pak. Jadi kalau ada satu yang mulai emosinya naik, mungkin kita coba saling mendengarkan ya, kayak dengarkan ya, sabar dulu gitu, mainnya pelan-pelan gitu. Jadi tetap ada yang kontrol gitu loh Pak. Soalnya kalau satu emosi kan pasti pecah ya. Jadi kita tetap sama-sama ngerangkul gitu. Oh, berarti memang harus menjaga komunikasi biar baik ya. Boleh tahu nggak bisa dari berempat ini yang paling apa jenis emosional siapa? Yang paling betul kan semua pelatih. Orang itu loh, tanpa pakai itu. Macam perasaan sing liane, tanpa pakai itu. Mungkin Alin langsung ngomong ketua dulu. Siapa? Semua ada pasti Pak. Sama ada. Iya. Sementara gitu Pak. Terus gitu enggak. Iya. Memang sih. Ketika olahraga itu kan memang temptation itu kan naik turun. Naiknya tinggi sekali, ternyata daun apa namanya di bawah sekali. Emosinya tuh lebih ke kenapa kok nggak mati-mati gitu loh? Nggak sih? Serangan nggak mati-matikan. Nggak mati-matikan. Gitu loh Pak. Kalau emosi sampai marah-marah gitu enggak. Kesal banget biasa tuh Pak. Berarti kalau apa jenenge bahasa Inggris ini self error itu ya berarti ya. Self mistake itu ya. Aku udah besok bahasa Inggris kan. Itu tidak dulu Pak. Berarti ini komunikasi yang penting ya. Iya, komunikasi nomor 1. Saya pikir ini budaya yang bagus, artinya tidak banyak di tempat-tempat lain kita bisa menemukan ada junior yang masuk iso langsung ngeblend gitu kan. Diajak komunikasi, kemudian walaupun tanpa pelatih ya
itu kemudian tetap bisa mengelola diri sendiri, ya toh? Itu penting. Kenapa? Karena ya mau nggak ngerti, tapi yang jelas saya pikir harus berterima kasih sama kalian. Artinya betapa gimana ya, kalian mampu mengelola diri sendiri gitu loh. Ini keren sekali ini. Kalau misalkan tidak ada pelatih, berarti yang dituakan siapa? Kaptennya gitu. Iya. Ya, kalau nggak senior yang apa? Kemarin kebetulan pelatihnya juga senior kita. Iya. Ikut main nggak? Enggaknya udah ketentuannya tuh harus ada KRS, sedangkan udah habis sidang jadi nggak bisa main. Terus ya kita minta tolong buat di lapangan dulu. Iya. Kalau zamannya apa? Timnya juga ada sih. Tapi ini menarik loh, artinya di UKM Volley Unisri itu komunikasi dengan para alumni masih bagus berarti ya? Iya. Tetap komunikasi terus ya. Jadi kalau misalkan ada, Kak kami ada event nih gitu kan, mereka diundang, mereka pasti datang ya? Iya. Baik, keren. Bagus itu. Itu nggak ada senioritas. Oke. Jadi Ini menarik ini. Oke. Baik. Apa namanya? Terakhir nih barangkali ya. Apa yang sekiranya buat teman-teman di luar sana, adik-adik SMA ya, yang punya bakat voli, kemudian kebingungan, ya, itu kira-kira pesanmu apa begitu, buat mereka? Ya saya sebenarnya mau mengarahkan kalian untuk ngomong masuk aja di Unisri gitu kan, kan nggak boleh begitu kan? Maksudnya itu biar kalian aja yang ngomong kira-kira. Jadi biar paling tidak mereka juga merasakan hal yang sama, dirasakannya Ani, dirasakannya Eri, dirasakannya Olin dan Alin. Gitu. Coba apa kira-kira pesanmu buat adik-adik SMA yang biar tidak ragu lagi untuk join di sini gitu. Ben iso melu, kemudian ikut merasakan turnamen besar, syukur juara, ya. Monggo silakan. Kalau pesan dari saya sih latihannya yang giat lagi, biar apa namanya? Biar bisa masuk sini gitu. Nanti seleksi lolos. Ya seleksi lolos kan sini enak kalau berprestasi udah dapat beasiswa juga. Apalagi yang punya bakat. Itu full ya beasiswa kalian itu ya? Iya Pak. Sampai selesai kuliah? Sampai 4 tahun sih Pak. Wow, lagi. Elin. Semester cuman ya manis Pak. Ada yang bayar 250, ada yang bebas biaya sampai Oke, sekolah di mana coba? Bayar 250 ya. Kalau nggak di Unisri. Gitu kan. Yang penting kalian punya kemampuan untuk bermain voli dia. Sementara voli ini dia. Oke, terima kasih teman-teman atas share-nya ya. Terima kasih sekali saya ucapkan sekali lagi, dan saya sangat bangga kalian bersenang-senang di Unisri, kemudian memberikan contoh yang baik buat kita semua. Oke ya, keep up the good work ya, teruskan kerja yang baik ini. Oke, demikian tadi teman-teman apa yang sudah kita diskusikan dengan atlet voli Unisri. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye. Bye.